Bumi itu tidak pernah bercerita aku lagi sakit. Aku nih sakit gara-gara sampah kamu nih menumpuk. Tapi mereka langsung melakukan kerusakannya. Ini kerusakan yang kamu lakukan. Sampah longsor yang dari TPA itu sampai menenggelamkan beberapa desa itu sempat yang viral itu kan. Iya. Mereka tuh tanpa sadar menunjukkan ini dari dampak apa yang kamu lakukan. Halo pemirsa Unas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Sucheng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, di episode spesial Hari Bumi ini, kita menghadirkan mahasiswa yang tidak hanya berprestasi, tapi juga punya kepedulian besar terhadap lingkungan. Mahasiswa ini berhasil meraih prestasi sebagai Putri Bumi Sulawesi Selatan tahun 2025. Aktif dalam banyak kegiatan sosial yang erat kaitannya dengan lingkungan dan kehutanan. Langsung aja kita sapa, ada Kak Zakia Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zakia ya? Ya betul. Halo semuanya, kenalin aku Zakia Zahra, akrab disapa Zahra, merupakan mahasiswi Fakultas Kehutanan Angkatan 2024. Dan tentunya sekarang aku ini menjabat sebagai Putri Bumi Sulawesi Selatan tahun 2025. Oke, luar biasa banget ya Sobat Unas TV. Ini aku kayak nyapa diri sendiri ya, karena nama kita tuh kembar ya Zahra. Tapi aku dipanggil Sucheng aja ya Kak Zahra ya. Kak Zahra ya, oke. Tadi udah diperkenalin Sobat Unas TV, mahasiswi Kehutanan Angkatan 23 ya tadi? 24, sorry Kak. Sorry ya Kak Zahra. Oke, jadi sebelum kita ngobrol terkait dengan kemudian bagaimana aktivitas Kak Zahra ini dalam menjadi Putri Bumi Sulawesi Selatan, kita ngobrol soal latar belakang pendidikan Kak Zahra dulu nih. Kehutanan Unhas. Gimana sih awal ceritanya kamu tertarik dan kemudian menjadi mahasiswa kehutanan, Fakultas Kehutanan di kampus Unhas nih Kak Zahra? Ya, tentunya sebagai latar belakang nih Kak, aku itu di SMA dulu tuh aktif banget berkegiatan, apalagi di organisasi pramuka. Iya betul, sering ke lapangan, ketemu dengan hutan dan kawan-kawannya. Membuat saya tertarik, aku pengen banget nih jadi bagian dari Rimbawan Fakultas Kehutanan. Sehingga dengan percaya diri aku memilih Fakultas Kehutanan sebagai pilihan pertamaku di SNBPK. Jadi waktu itu alhamdulillahnya langsung lolos di pilihan pertama, sehingga berdirilah saya di sini sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan. Oke, jadi memang pertama aktif sebagai organisasi pramuka yang kamu sering banyak mengeksplor ya. Betul. Ekspektasi realitanya sebagai mahasiswa Kehutanan Unhas itu seperti apa Kak Zahra? Tentunya ekspektasinya itu paling pasti nih banyak praktikumnya, kita harus keluar jalan-jalan nih, healing nih, nanjak kita nih, hiking gitu kan segala macam. Realitanya ternyata sama Kak, apalagi yang buat saya kaget ternyata di Fakultas Kehutanan itu punya hutannya sendiri. Kalau di Unhas ya? Iya, di Unhas ternyata punya hutannya sendiri di Bengo-Bengo di Maros gitu. Lagi itu buat saya ini pilihan yang tepatnya aku di sini nih, dunia aku nih di sini. Oke, karena memang kamu anaknya suka nge-explore banget ya. Oke, tapi terkait dengan orang tua kamu, orang-orang terdekat kamu, bagaimana tanggapan mereka kamu memilih kehutanan ini? Mereka sejalan nggak sama kamu? Ya, kebetulan dari kecil itu keluarga itu selalu support. Apapun dukungan yang mereka lakukan itu mereka selalu full. Bagaimana saya, kalau memang itu maunya kamu, itu baiknya yang kamu pilih, ya sudah gaskan aja gitu. Jadi orang tua itu full support selain daripada mereka dukung dari segi fasilitas pendidikan, tentunya tanpa henti mereka memberikan doa bahwasanya kamu memang sepertinya dunianya di situ deh, karena dari kecil tuh selalu berpetualang kemana-mana. Jadi kayaknya cocok nih kayaknya kamu di kehutanan. Oke, beruntung banget ya jadi Kak Zahra. Jadi kamu punya mimpi dan memang juga didukung, full support ya sama orang tua dan orang-orang terdekat. Oke, berarti sekarang udah semester 4. Iya, berarti kurang lebih semester 4 ini apa nih pembelajaran berharga yang kamu dapatkan sebagai mahasiswa kehutanan Kak Zahra? Tentunya pembelajaran yang sangat penting itu Kak, saya belajar bahwasanya di kehutanan kita itu tidak belajar tentang kayu, tentang bagaimana sih itu kayu ditebang dan segala macam. Ternyata kita tuh belajar banyak banget dari hasil hutan, bukan kayu, kemudian bahasa lingkungan. Dan ternyata di sini saya belajar bahwasanya hutan itu sangat erat dengan kehidupan kita. Kita makan itu sebenarnya dari hutan. Kita hidup itu dari hutan. Bahkan kita bernafas pun udara segar itu dari hutan. Bahkan di Unhas sendiri itu banyak banget, bahkan bisa dikatakan hutan kota Makassar hutan gitu. Kota. Jadi kalau kita di luar dari Unhas itu pasti terasa panas banget, terik banget. Kalau udah sampai di Unhas tuh adem banget. Bahkan udah terik gini pun masuk di Unhas itu anginnya sepoi-sepoi kentara banget. Jadi di sini saya belajar bahwasanya hutan sangat penting Kak, gitu.
Oke, jadi memang hutan itu mengambil peranan besar dalam kehidupan manusia ya Kak Iya, Zahra? betul. Oke, tapi menurut kamu apa sih sebenarnya masalah utama terkait dengan kehutanan yang terjadi di Indonesia saat ini dari sudut pandang mahasiswa kehutanan Unhas nih seperti apa Kak Zahra? Iya, tentunya kalau bahas hutan ini sangat agak sensitif ya kan. Betul banget. Karena kalau kita mau katakan oknum, sangat banyak ternyata oknumnya. Bahwa kita di sini bahwa ingat bahwasanya teman-teman, pada saat kita dijajah dulu oleh bangsa Eropa, itu dominan secara fakta itu hanya di Pulau Jawa saja yang banyak terjadinya kerusakan hutan karena ada lahan yang ingin dibabat habis gitu kan. Namun mengapa saat kita merdeka dari Sabang sampai Merauke ada saja hutan bahkan dibabat secara habis-habisan dari segi oknum, baik itu instansi maupun masyarakat itu sendiri. Itu menjadi pandangan kami bahwasanya ini juga baru-baru terjadi di Aceh, bahkan terjadi tsunami bahkan 2 kali dengan permasalahan yang sama, yaitu longsor. Nah, apa sih pengakibat dari longsor itu sendiri? Padahal itu di Sumatera sendiri tuh banyak sekali Kak, di situ hutan, bahkan lebih dominan endemiknya di sana. Bahkan harimau itu lebih banyak dominan di Pulau Sumatera. Tuh. Jadi secara fakta bahwasanya di Sumatera itu secara vegetasi itu secara sangat terapat, kemudian banyaknya endemik flora dan fauna, sehingga memberikan fakta bahwasanya di Sumatera banyak sekali hutannya. Namun mengapa demikian terjadi longsor secara besar-besaran? Nah, itulah menjadi permasalahan kita sebagai mahasiswa kehutanan, mencari nih apa dan mengapa gitu. Mengapa tiba-tiba ada sawit di sana? Mengapa di Papua sendiri bahkan sampai ada campaign di media sosial bahwasanya Papua itu bukan lahan kosong dan segala macam. Itu yang menjadi permasalahan kita bahwasanya mengapa sih sampai ada permasalahan sedemikian rupa, mengapa sih sampai di Aceh itu terjadinya longsor. Namun sebagai fakta juga di Sulawesi Selatan itu kita sangat bersyukur Kak. Nih, secara internasional kita itu lebih tepatnya di Kabupaten Bulukumba diberikan peringkat sebagai hutan tropis terbaik di dunia. Gitu. Jadi selain daripada ada sisi yang menggelapkan segala macam, ternyata kita punya sisi yang cerah banget bahkan di provinsi kita sendiri di Kabupaten Bulukumba Kak, seperti itu. Jadi memang cukup rumit ya menggambarkan kondisi kehutanan di Indonesia saat ini. Di samping ada khususnya di Bulukumba ya yang dinobatkan sebagai hutan tropis terbaik yang ada di dunia. Kita juga sangat menyayangkan apa yang terjadi di luar provinsi kita Sulawesi Selatan, mengingat banyaknya hutan yang dibabat habis ya. Mengingat hutan ini adalah salah satu sumber penghidupannya kita manusia. Jadi kita tidak boleh lupa sama hutan. Oke. Luar biasa sekali ya dari sudut pandang mahasiswa Unhas ya. Kamu tadi juga mention nih kalau mahasiswa-mahasiswi kehutanan tuh pasti bakal banyak eksplor di hutan. Tantangan kamu selama ini 4 semester menjalani perkuliahan, apa nih tantangan kamu ketika datang mengeksplor langsung hutan Indonesia itu seperti apa? Tentunya sebagai praktikum yang melakukan banyak sekali survei lapangan, yang tentunya menjadi permasalahan itu adalah mental dan kesiapan fisik. Karena biasanya itu mental dan fisik orang itu beda-beda. Kita tidak bisa samaratakan kalau misalkan dia bisa sampai nanjak sedemikian rupa, belum tentu teman kelompok kita itu bisa. Nah, disinilah kita diasah solidaritasnya Kak gitu. Karena kan kebetulan kita kan praktikum pasti selalu berkelompok gitu. Jadi apabila teman kita lelah, capek ataupun bahkan sakit gitu kan. Ini pengalaman saya sendiri itu waktu itu ada namanya PKMRK yang dimana gitu semua mahasiswa dari semester 2 nih itu harus nginap di hutan pendidikan selama 1 minggu. Itu no gadget, no mandi segala macam. Pokoknya kita jadi menyatu dengan hutannya. Dan kebetulan di situ kita itu nanjaknya lumayan berat karena harus mewajibkan membawa carrier sebanyak 1 liter untuk mahasiswinya gitu. Jadi bagi pemula mungkin apalagi saya ya, itu mungkin agak shock gitu, agak kaget, fisiknya belum kuat gitu. Nah, di situ jadi permasalahan, belum lagi teman kita ada yang hipo dan segala macam. Makanya yang jadi kendala itu sebenarnya lebih ke fisik dan juga mental Kak selama survei lapangan. Oke, jadi catatan juga ya buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk join sebagai mahasiswa-mahasiswi di kehutanan. Jadi bukan hanya kalian tertarik dengan hutannya, kalian harus siapin mental, fisik juga ya, karena bakal banyaknya eksplor juga ya nantinya. Oke Kak Kia, bagaimana kemudian Kak Kia melihat peran generasi muda, khususnya mahasiswa dan siswa-siswi di luar sana terkait dengan peranan mereka untuk
keberlanjutan ekosistem hutan di Indonesia? Tentunya sebagai generasi muda yang kelak memegang kekuasaan di negara ini, sebagai generasi muda tentunya harus memiliki pengalaman yang luar biasa nih Kak. Bagaimana sih mereka lebih memperluas bahwasanya mengenai hutan itu sendiri. Jangan berpikir bahwasanya apakah saya harus sebagai bagian dari instansi pemerintah baru memiliki tanggung jawab, apakah saya harus menjadi bagian putra-putri bumi dulu baru bisa menyuarakan bahwasanya isu lingkungan seperti ini, isu kehutanan itu seperti ini. Tidak teman-teman, sebagai generasi muda kita tidak perlu menunggu gitu. Udah saatnya mulai sekarang. Adanya sedikit-sedikit seperti pembabatan hutan secara liar, kita suarakan bahwasanya itu bukan hal yang harus diterima. Apalagi kan banyak sekali tuh media sosial nih Kak, mulai dari campaign-campaign mereka menyuarakan terus bahwasanya dari tanah Papua, kemudian dari Aceh dan segala macam, itu yang harus diperhatikan. Jadi sebagai generasi muda sebenarnya, apalagi Gen Z ya yang tidak jauh dari media sosial, itu tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga yang lebih yang harus kita ke Aceh kah, atau apakah kita harus ke Aceh untuk bisa membantu, apakah kita harus ke Papua untuk sama-sama menyuarakan bahwasanya ini hak lingkungan, hak mereka untuk mengelola hutannya itu sendiri. Ada kan dinamakan tuh media sosial. Bersama-sama kita membangun sebagai wadah, bersama-sama untuk menyuarakan bahwasanya untuk masyarakat kita sama-sama untuk terus menyuarakan bahwasanya hutan ini milik bersama. Hutan ini kita harus kelola secara bersama-sama. Apalagi kan untuk generasi muda kita kan gampang nih mencari wawasan, mencari ilmu itu di media sosial itu gampang banget Kak menurut aku. Jadi untuk teman-teman sekiranya jangan apatis ataupun cuek karena hal kecil yang kita lakukan sangat berdampak besar bagi orang lain seperti itu. Oke, jadi khususnya untuk generasi muda nggak perlu menunggu ya, bisa dimulai dari sekarang, nggak perlu harus jadi putri bumi Sulawesi Selatan, nggak perlu nunggu kamu lulus, nggak perlu nunggu kamu ada di kursi pemerintahan. Bahwa sebenarnya langkah kecil itu bisa dimulai dari bagaimana kamu nge-scrolling, bagaimana kamu nge-like, bagaimana kamu nge-share juga ya Kaki ya. Luar biasa sekali ya Sobat Unas TV, kita ngobrol sama mahasiswi kehutanan yang sekaligus juga putri bumi Sulawesi Selatan ini. Nah, tapi di samping peranan Kak Kia sebagai mahasiswi Unhas, sebagai putri bumi Sulawesi Selatan, Kak Kia tuh juga aktif sebagai model, muse, dan juga master of ceremony. Luar biasa banget nih ya Kak. Bagaimana sih sebenarnya awal mulanya kamu tertarik dan terjun ke dunia yang di luar dari kehutanan ini nih Kak? Karena agak melenceng dikit nih. Tapi nggak apa-apa. Oke, boleh dijelasin. Tentunya untuk segi tertarik dari kecil itu aku selalu disupport sama orang tua untuk terus tampil di depan panggung, pede, percaya diri dan segala macamnya. Itu buat aku kayak sepertinya dunia aku ini tampil di dunia yang entertainment dan segala macam gitu. Aku pengen banget di mana aku punya pekerjaan ataupun sisi pribadi aku yang lain daripada kehutanan itu, aku ingin terus tampil di depan umum. Dan ternyata aku mendapatkan dunia aku itu di pageant. Nah, kalau teman-teman bisa lihat bahwasanya aku sendiri itu terjun di dunia model, muse, dan itu master of ceremony itu pada saat aku menjabat Kak. Dan kebetulan yayasan aku sendiri selain mempelajari tentang catwalk segala macam, kita tuh diajar bagaimana sih sebagai seorang pageant yang kamu memang siap dijadikan seorang muse, seorang model yang memang sebagai bonusnya kamu selama menjabat gitu. Dan aku mempergunakannya sebaik mungkin selama masa jabatan aku sebelum lengser. Dan kebetulan aku kan sendiri suka narsis nih di sosmed. Jadi banyak sekali biasanya dari MUA dan para stylist itu nge-DM bilang, kamu lagi kosong nggak, gini-gini segala macam. Dan tentunya melihat peluang ini aku ya banget tentunya. Jadi selama aku menjabat itu aku menggunakan sebaik-baik mungkin sebagaimana branding aku di media sosial, bagaimana teman-teman melihat aku sebagai seorang putri bumi. Ternyata sebagai putri bumi itu bukan hanya sekedar bagaimana kita mengedukasi dan segala macam. Kita dapat benefit lainnya sebagai bagaimana kamu bisa mempergunakannya sebagai muse, sebagai model, sebagai MC dan segala macamnya. Jadi yang buat aku tertarik juga itu karena merasa sejalan aja gitu. Sudah menjabat dapat juga bonusnya sebagai model gitu. Apalagi kan ini aku merasa ini dunia aku banget nih. Jadi aku merasa enjoy aja selama menjabat gitu. Oke, jadi luar biasa banget ya karena kamu betul-betul memanfaatkan kesempatan yang diberi sebagai putri bumi Sulawesi Selatan, dibabat semua potensi yang ada, dibabat semua kesempatan itu yang ada ya. Betul. Gak apa-apa babat yang itu ya. Oke, karena kamu ini juga aktif dalam model, muse, master of ceremony, kamu juga aktif sebagai dan baru-baru ini memperoleh penghargaan sebagai juara 2 putri remaja Makassar 2025.
Kalau untuk Putri Remaja Makassar sendiri apa nih yang memotivasi kamu untuk ikut itu? Tentunya yang membuat aku motivasi itu Kak, karena bisa dilihat dari mungkin dari segi lingkungan dulu nih. Banyak banget nih, entah itu dari rumah, dari sekolah, banyak sekali isu-isu remaja dari pembulian. Kemudian banyak sekali teman-teman di luar sana yang merasakan pelecehan dan segala macam tapi tidak memiliki ruang untuk bersuara. Kemudian rasa insecure dan segala macam itu buat aku, kalau semisal aku melihat lingkungan seperti itu, aku merasa termotivasi untuk mendorong mereka, mari kita sama-sama untuk berkembang bareng-bareng nih. Sebagai remaja yang ada di Kota Makassar, tentunya aku merasa jangankan cuma diri aku yang berkembang, kalau bisa aku dan teman-teman aku, kita bareng-bareng berkembang di sini gitu. Apalagi aku banyak sekali omongan di luar sana itu yang bilang, ngapain baru gini aja malu, ngapain baru jerawat dikit insecure, baru disuruh nyanyi udah malu. Padahal sebenarnya omongan itulah yang membuat orang makin tidak ingin berkembang, gitu. Jadi hadirnya saya di Putra Putri Remaja itu sekiranya di sini saya memberikan dorongan bahwasanya hal kecil yang kamu lakukan, hal kecil yang kamu berikan kepada orang lain, selagi orang lain itu merasa sakit hati, tersindir kamu tanpa secara langsung itu mengurangkan rasa kepercayaan mereka, rasa mereka ingin tampil dan segala macamnya. Jadi bersama-sama sekiranya kita memberikan ruang bahwasanya isu remaja itu bukan hal sepele gitu. Apalagi tuh masa remaja itu masa seseorang berkembang. Apabila seseorang dari remaja itu pemalu, tidak dipungkiri hingga kelak nanti entah itu dari pekerjaan, entah itu mereka saat bersosialisasi itu akan terus seperti itu. Dan saya sangat menyayangkan, apalagi saya terkadang itu melihat potensi-potensi besar dari teman-teman saya. Namun biasanya mereka itu malu untuk mengeluarkan karena takut dijudge gitu. Jadi sebagai super system lah dari teman lingkup pertemanan, mari kita tumbuh bareng-bareng. Di mana dunia kamu, aku support di situ. Gitu, ya. Mengingat memang remaja-remaja kayak itu tuh memang harus full support ya. Mengingat mereka remaja itu adalah salah satu fase pembentukan karakter juga yang paling kuat, menentukan bagaimana kemudian mereka akan menjalani hidup mereka, bagaimana kemudian mereka akan berkembang ke depannya. Mengingat remaja-remaja ini yang kemudian akan memimpin kita suatu saat nanti. Jadi mereka tuh harus mendorong dirinya gitu. Didorong betul ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, pembelajaran terbesar yang Kak Kia dapatkan, Kak Zahra dapatkan dari pengalaman sebagai juara 2 Putri Remaja Makassar itu seperti apa? Tentunya sebagai pembelajaran nih Kak, aku itu waktu daftar Putra Putri Remaja itu untuk keluar dari zona nyaman. Iya betul. Zona nyaman yang bagaimana? Dalam artian itu aku pribadi tuh secara sifatnya tuh introvert banget. Iya betul. Nggak expect. Introvert. Kemudian aku tuh gampang banget malu. Walaupun pada dasarnya keluarga yang support, cuman kan aku itu susah beradaptasi di lingkungan yang baru gitu. Jadi dengan aku masuk di Putra Putri Remaja tanpa secara langsung aku menemukan super system. Karena tanpa secara langsung juga aku kan ketemu dengan teman-teman yang sevisi misi nih. Sama-sama memberantas isu remaja, sama-sama untuk tumbuh, sama-sama mencari prestasi dan segala macam. Sehingga tumbuhnya aku di lingkungan yang positif tanpa secara langsung. Aura positif itu ikut di aku sehingga apa yang aku lakukan bisa sekiranya mendapatkan hal baik ke teman-teman sekitar aku juga gitu. Jadi sekiranya hal baik yang aku dapat di Putra Putri Remaja itu dari segi pertemanan, kemudian relasi, edukasi, apalagi dari yayasan yang naungin kami tuh sangat support akan remaja yang ada di Kota Makassar seperti itu Kak. Jadi sangat berharga banget. Apalagi pada saat ini aku kan lengsernya dulu di Putra Putri Remaja Makassar. Itu sangat sedih banget karena aku merasa masa jabatan itu aku betul-betul nggak merasa terbebani, lebih ke menemukan circle pertemanan aku yang baru gitu. Jadi ajang Putri Remaja Makassar ini kamu manfaatkan sebagai wadah untuk kamu keluar dari zona nyaman dan untuk mengembangkan diri kamu ya. Oke, luar biasa banget ya. Nah sekarang kita akan ngobrol soal bagaimana kemudian selempang yang kamu pakai hari ini Putri Bumi Sulawesi Selatan tahun 2025. Kompetisinya tuh seperti apa dan motivasi kamu ikut tuh seperti apa nih Kak? Tentunya Kak kalau dari segi motivasi nggak jauh-jauh dari latar belakang aku tentunya ya sebagai mahasiswa kehutanan. Namun ada penambahan nih Kak, ternyata aku baru tahu ternyata di Putra Putri Bumi itu bukan soal lingkungan aja, ada juga pariwisata gitu. Jadi itu buat aku motivasi apa sih kaitannya lingkungan dan pariwisata itu. Secara aku searching, setelah aku baca, oh ternyata sangat terkait dan aku merasa ini kayaknya motivasi yang bagus nih, yaitu aku ingin memberantas segala isu-isu lingkungan dan juga pariwisata yang ada terkhususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Dan kemudian apa aja sih yang aku lakukan selama masa karantina dan segala macam. Sebagai fun fact teman-teman, waktu aku ikut karantina itu day one
itu finalis itu total sebanyak 17 orang. Dan 17 orang ini kita langsung akrab dalam satu hari itu. Padahal kita tuh beda-beda daerah. Ada dari Kota Palopo, ada dari Parepare, Sinjai, Pinrang, Bulukumba. Itu banyak banget dari daerah yang berbeda-beda. Bahkan dari logatnya pun kita tuh kadang saling ketawa-ketawa banget. Ada ciri khas masing-masing. Namun sangat menarik, kita itu dari hari pertama sudah akrab bahkan sampai grand final dan sampai sekarang gitu Kak. Dan selama karantina juga tentunya bukan hanya sekadar dapat materi, ada namanya tes wawancara, tes tertulis. Bahkan hari terakhir sebelum grand final itu kami melakukan aksi yaitu mendaur ulang sampah nih Kak. Jadi belum terpilih pun kami telah melakukan aksi yaitu mendaur ulang sampah dari botol plastik untuk gantungan kunci Kak gitu. Jadi sebelum terpilih pun sekiranya kami memberikan dorongan lah, oh sebagai finalis itu bahkan sebelum terpilih pun itu wajib gitu. Belum terpilih secara motivasi nih teman-teman mengingatkan bahwasanya kita tidak menunggu jabatan, kita tidak menunggu SAS, kita tidak menunggu crown sebagai penobatan untuk melakukan aksi sosial apalagi dari segi lingkungan. Jadi orang biasa pun sebagai mahasiswa, pelajar SD, SMP, SMA itu sudah diharuskan bersama-sama untuk kita sadar bahwasanya lingkungan itu sangat penting untuk kita jaga gitu Kak. Oke, jadi nggak menunggu ada pengumuman dulu ya untuk melakukan aksi. Bahkan sebelum aksi itu kalian sudah melakukan daur ulang sampah ya pada saat itu. Oke, apa isu lingkungan yang paling dekat ya dengan Kak Zahra dan kemudian Kak Zahra tuh bawakan sebagai Putri Bumi Sosial itu seperti apa? Tentunya isu yang paling erat banget di kehidupan aku itu adalah sampah Kak. Iya betul, apalagi di Makassar sendiri sebagai warga kota Makassar. Betul. Ini efek dari mengapa sih Makassar itu dikenal dengan kota yang bambang atau panas itu karena sampahnya sering menumpuk. Kemudian jangankan di omongan orang ya, ini langsung pengalaman pribadi aku, bahkan sampai sekarang ini tetangga depan aku tuh masih melakukan pembakaran sampah gitu. Padahal itu kita di pinggir jalan loh. Jadi bukan cuman tetangga yang kena asapnya, tapi para pengendara yang kena gitu juga. Jadi itulah mengapa sampah ini bukan hanya tentang menumpuknya, tapi cara olahnya gitu. Bukan hanya sekedar untuk didaur ulang. Bagaimana sih sebenarnya kita mengedukasi nih? Lebih ke mengedukasi sebenarnya. Karena sebenarnya itu sampah tidak ada ataupun sampah tidak menumpuk kalau dari pribadi kita yang tidak ingin melakukan gitu. Apalagi sudah menumpuk kemudian dibakar, sudahlah menjadi karbon yang sangat berbahaya. Jadi sekiranya sebagai Putri Bumi yang terpilih nih, memberikan edukasi ataupun motivasi kepada teman-teman untuk saling mengingatkan. Karena edukasi itu sangat penting. Langkah kecil yang kita lakukan sangat berdampak besar. Kembali lagi, langkah kecil yang kita lakukan sangat berdampak besar. Apalagi itu soal plastik dan segala macamnya. Bahkan dari segi lingkungan nih teman-teman, apabila teman-teman melakukan semisal bekal nih, bahkan dari kehidupan sehari-hari ini dulu Kak. Kalau semisal kita melakukan entah itu ingin bersekolah, pasti tentunya erat kaitannya kita membawa bekal. Bahkan kalau kita semisal membawa bekal dalam keadaan nasi dan lauk yang panas, dan kemudian kita masukkan dalam bekal yang berwadah plastik, itu dalam plastik itu Kak bisa mengeluarkan mikroplastik. Dan bahaya banget ya kalau telat gitu. Itu nama zatnya itu dioksin. Gitu. Sangat berbahaya apabila kalau kamu mengkonsumsinya. Itulah biasa banyak sekali para influencer yang mengatakan jangan meminum air yang lama di mobil, apalagi dengan wadah plastik, karena uap panasnya zat dioksin itu terperangkap di dalam. Kemudian kamu minum, sangat berbahaya itu apalagi untuk ginjal, bisa mengakibatkan kanker. Itulah mengapa saya mengatakan bahwasanya tentang plastik dan juga sampah itu sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke, jadi memang isu lingkungan, apalagi khususnya di Kota Makassar ya, yang paling dekat adalah soal persampahan. Apalagi sampah plastik khususnya, dan kemudian yang paling penting adalah edukasi masyarakat nih Kak Kia. Aku kalau misalnya bawa motor keliling Makassar tuh masih sering mendapati masyarakat tuh yang buang sampah sembarangan di jalan. Padahal ini harus diedukasi lebih awal sih. Itu adalah hal yang tidak patut, tidak diperbolehkan karena jalanan bukan tempat sampah. Jalanan adalah tempat kita berkendara dan harus menghadirkan ruang yang aman dan bersih. Dan memang masyarakat kita tuh butuh edukasi yang lebih mendalam lagi nih soal bagaimana buang sampah, bagaimana mengelola, bagaimana kemudian apalagi terkait dengan sampah plastik ya, mikroplastik itu. Usahain gunain tumbler juga ya. Tumbler, betul banget tumbler.
kalau pengganti plastik ya usahain bawa tumbler, atau kalau misalnya beli makanan usahain bawa wadahnya sendiri ya, mempergunakan. Pokoknya mengurangi penggunaan plastik lah. Iya, apalagi harga plastik kan naik nih sekarang. Jadi memang kayaknya kalau soal harga plastik itu aku support aja nih Kak. Support banget. Iya, biar kita memang beralih juga ya pada gaya hidup yang lebih sehat ke depannya. Gaya hidup ramah lingkungan. Oke, apa tantangan terbesar kalau menurut Kak Kia sendiri sebagai Putri Bumi, apa tantangan terbesar menjaga kelestarian bumi kita pada saat ini? Tentunya kalau tentang kendala sih Kak, sebenarnya bukan soal alamnya, soal manusianya. Betul, manusianya. Karena terkadang nih kita tidak bisa pungkiri, ada saja orang yang berpikiran kalau ada putra-putri bumi yang edukasi, kenapa harus aku? Gitu. Kalau ada Pandawara yang bisa ambil sampah di sungai, kenapa harus aku? Begitu. Jadi itu yang sebenarnya yang susah itu lebih ke SDM-nya, bukan soal saling menyudutkan, saling menuduh gara-gara kamu ini sampahnya jadi gini, gara-gara kamu ini sampahnya menumpuk. Lebih ke inisiatif kita sendiri bagaimana menyadarkan diri sendiri. Mau hidup enak, mau hidup lebih sehat, lakukan hal yang terbaik untuk hidup kamu gitu. Buang sampah aja, apa sih susahnya tinggal dibuang di tempat sampah gitu. Apa susahnya sih tinggal dipilah yang mana plastik, yang mana sampah yang berbahan logam dan segala macamnya. Itu kan sebenarnya hal sederhana yang kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, hingga tua nanti itu akan terlakukan sendiri gitu. Bahkan lingkungan kita, bahkan sampai ke anak cucu cicit kita, kalau melihat gaya hidup kita yang ramah lingkungan, pasti mereka ikut gitu. Karena seorang anak itu dapat melihat bagaimana sih orang tua mereka melakukan. Mereka mencontoh. Mereka mencontoh. Kalau misalkan orang tuanya merasa cuek, sebagai anak pun pasti berpikir ya udah cuek-cuek aja gitu kan. Karena dari segi lingkungan juga kan mereka seperti itu. Makanya sebenarnya yang lebih susah itu bukan segi alamnya, karena mengingat bumi itu mereka tidak bersuara. Bumi itu tidak pernah bercerita aku lagi sakit. Bumi itu tidak pernah berbicara kalau misalnya aku nih sakit gara-gara sampah kamu nih menumpuk. Tapi mereka langsung melakukan kerusakannya. Mereka langsung menunjukkan ini akibatnya. Ini kerusakan yang kamu lakukan. Sampah longsor yang dari TPA itu sampai menenggelamkan beberapa desa, itu sempat yang viral itu kan. Mereka tuh tanpa sadar menunjukkan ini dari dampak apa yang kamu lakukan gitu. Mereka tidak pernah bersuara, mereka tidak pernah berbicara, tapi mereka langsung menunjukkan gitu. Jadi memang kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana ya Kak. Mulai dari bagaimana kesadaran masyarakat untuk membuang sampah, memilah-milih sampah ya, bagaimana sampah non-organik, sampah organik, karena memang harus dipisah pada sampah logam seperti sampah plastik dan lain sebagainya ya. Dan kemudian bagaimana orang tua memberikan contoh yang baik, karena edukasi sejak usia dini itu penting ya. Atau bagaimana pandangan Kak Kia soal ini? Menurut aku sangat penting, karena kita itu tumbuh dan berkembang dari lingkungan keluarga terdekat. Gitu. Apabila kita melihat dari keluarga sendiri merasa ya udah kita buang sampah di sini aja nggak apa-apa, ya udah kita lakuin. Kalau misal dia merasa kita kalau bisa beli botol plastik aja lebih murah, ngapain beli tumbler dan segala macam, padahal sebenarnya menggunakan tumbler itu kan untuk jangka panjang. Lebih hemat malahan. Kalau misal teman-teman dalam satu hari bisa beli botol air minum 3-4 botol, dalam satu botol itu bisa 5.000. Coba ditotalkan dalam sebulan. Bandingkan kalau misalkan teman-teman beli tumbler, itu jangka panjangnya lebih lama gitu kan, dan lebih hemat malahan. Jadi bukan hanya sekadar fisik dan tubuh kita yang sehat, ekonomi pun terjaga gitu. Iya ya, memang harus cerdas-cerdas juga ya untuk gaya hidup yang lebih baik dan ramah lingkungan tentunya ya Kak Kia. Luar biasa sekali ya terkait dengan obrolan kita bersama Putri Bumi Sulawesi Selatan hari ini, Kak Zahra ya. Aku sering banget kecoplosan panggil Kak Kia karena soalnya nama kita sama tuh, Zahra ya. Kak Zahra ya. Oke, dari semua prestasi dan pengalaman yang udah kamu torehkan, mana nih yang paling berkesan Kak? Tentunya kalau secara ditotalkan itu semuanya sangat berkesan. Pasti. Tentunya kalau disuruh pilih ya, secara jujur-jujuran aja aku pilih Putra-Putri Bumi Sulawesi. Karena disinilah awalan aku, apalagi aku dikasih gelar the first ever winner Putri Bumi Sulawesi Selatan sebagai angkatan pertama. Tentunya sangat berkesan Kak, karena bisa dikatakan dari segi pengalaman, aku sebagai pembicara, sebagai juri itu banyaknya selama menjabat di Putra-Putri Bumi. Bahkan aku sampai pernah nih mewakili Fakultas Kehutanan, memperkenalkan fakultas di seluruh peserta PIMNAS itu dari Putra-Putri Bumi. Aku membawa sas Putra-Putri Bumi ditunjuk
tunjuk langsung kamu aja jadi perwakilan gitu. Jadi dengan Putra Putri Bumi ini Sasnya sangat berdampak di kehidupan aku. Aku jadi model, jadi muse, jadi MC itu pengawalnya dari Putra Putri Bumi. Kemudian aku pertama kali menginjakkan kaki di kota Parepare itu dari Putra Putri Bumi. Jadi banyak sekali sebenarnya pengalaman yang aku lakukan di Putra Bumi ini. Dan sebagai faktanya juga selama aku menjabat tiap bulan aku selalu melakukan aksi kegiatan gitu. Jadi bahkan teman-teman aku nih di kehutanan jarang manggil nama aku. Mereka tuh panggilnya Putri Bumi gitu. Jadi secara langsung itu branding aku berubah di Putra Putri Bumi. Bahkan mereka sendiri yang menghitung kapan aku lengser gitu. Mereka sendiri, udah lama lagi aku lengser ya. Jadi aku panggilnya Putri Bumi, kapan lagi nih bisanya gitu, menjabat lagi dong, perpanjang lagi dong. Padahal sebenarnya teman-teman, tanpa secara langsung ini kehidupan aku tuh berubah total di Putra Putri Bumi. Bahkan pertama kalinya aku membawa sebagai pembicara di organisasi ataupun komunitas tingkat nasional itu di Putra Putri Bumi. Padahal kan bisa dikatakan ini pageant atau duta yang tingkat provinsi, bahkan di Sulawesi Selatan, tapi mampu memberi sebagai pembicara di komunitas tingkat nasional gitu Kak. Oke, jadi memang prestasi kamu sebagai Putri Bumi, Oke, Putri Bumi Sulawesi Selatan membuka banyak kesempatan membuka banyak kesempatan untuk kamu belajar dan mengeksplor lebih banyak hal. Rencana kamu untuk jangka pendek dan jangka panjang ke depannya itu bakal seperti apa Kak Zahra? Tentunya setelah lengser, saya harapannya itu tetap sebagai inspiratif bagi semua orang, tetap menjadi seorang role model untuk semua orang. Pakai SAS ataupun tidak, masih terjabatnya aku atau tidak, itu aku harap bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi untuk keseluruhannya. Apalagi sebagai mahasiswa kehutanan, aku ingin banget untuk semua sadar pentingnya kehutanan, bagaimana usahaku di media sosial itu terus menyuarakan isu-isu lingkungan, isu-isu pariwisata, terusnya kehutanan. Itu aku sangat berharap secara keseluruhan itu masyarakat sadar dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bertindak dan segala macam itu sangat berdampak bagi ke lingkungan, pariwisata ataupun kehutanan. Dan saya harapnya untuk teman-teman untuk menanti siapapun nanti yang jadi penggantinya aku, saya harap teman-teman bisa mensupport dan tetap memberikan pandangan yang sama bahwasanya Putra Putri Bumi hadir sebagai wadah luar biasa untuk generasi muda terkhususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, luar biasa banget nih ya Kak. Terakhir untuk menutup diskusi kita kali ini bersama Kak Zahra, mungkin boleh disampaikan pesan khususnya untuk masyarakat dan generasi muda, langkah-langkah apa dan pesan-pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka, khususnya dalam episode spesial kita hari ini, Hari Bumi, untuk menjaga dan melestarikan bumi kita. Oke, sebagai pesan dari saya teman-teman, perlu diingat bahwasanya bumi itu, kembali lagi bumi itu dia tidak pernah bersuara, mereka tidak pernah berbicara bahwasanya aku lagi sakit, aku lagi panas karena perbuatanmu. Akan tapi bagaimana mereka langsung menunjukkan kerusakannya. Kerusakannya itu pun langsung ke diri kita masing-masing. Sangat disayangkan apabila bencana itu hadir disebabkan karena diri kita. Sangat disayangkan bahwasanya generasi selanjutnya tidak menikmati keindahan alam itu karena di perbuatan kita sendiri. Sangat disayangkan teman-teman. Jadi sekiranya di sini kita tidak menunggu mendapatkan gelar, mendapatkan kursi di bangku jabatan dan segala macamnya. Mulai dari sekarang bersama-sama kita suarakan, bersama-sama kita bergandengan tangan bahwasanya sebagai generasi muda untuk terus menyuarakan, melakukan aksi sosial dan terus menjadi pribadi seorang generasi muda yang bermanfaat untuk sekitarnya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Kak Zahra. Tentu kita belajar bahwa sebenarnya khususnya untuk mahasiswa kita tidak hanya fokus pada akademik ya, tetapi kita juga berfokus bagaimana kemudian memberikan dampak bagi diri sendiri, manusia, dan juga bumi yang kita tinggali. Dan Sobat Unhas TV jangan lupa bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dengan langkah kecil. Terima kasih banyak Kak Zakia atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama ya. Sukses selalu untuk peranan-peranan dan mimpi-mimpi kamu ke depannya. Dan untuk itu Sobat Unhas TV, saya Zahra Sabita Sucheng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Selamat Hari Bumi.